Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berjumpa kembali dengan topik yang menarik ya, tentang pemberdayaan ya. Hal ini pada kesempatan ini akan bahas tentang tahapan pemberdayaan masyarakat. Ini penting supaya bisa kita tahap demi tahap kita melakukan proses pemberdayaan tersebut. Nah, tahapan pemberdayaan masyarakat ini adalah proses transformatif yang bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya supaya nanti secara efektif demi mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Kemudian kita dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen aktif di dalam pembangunan ya. Jadi tidak hanya menjadi penerima manfaat saja, tetapi juga menjadi agen aktif. Masyarakat juga aktif di dalam proses pembangunan tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat menentukan arah ya, kemudian tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini sangat penting ya. Jadi supaya mereka tidak kehilangan arah. Jadi apa yang dilakukan mereka berpartisipasi sehingga mereka turut aktif nantinya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah tahap penyadaran atau awareness. Nah, di tahap awal ini sangat krusial biasanya ya di dalam proses pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah tahap penyadaran. Ini menentukan ya apakah nantinya kita akan berhasil atau tidak. Nah, pada tahap ini kita akan fokus terutama pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang mereka miliki. Ya, jadi kita harus tahu potensi yang mereka miliki, kemudian kemungkinan ada masalah atau masalah yang dihadapi, serta peluang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Ini penting ya, dimulai dari kita harus tahu tentang potensi yang mereka miliki, kemudian kalau ada masalah yang mereka hadapi, serta mencarikan solusi ataupun peluang yang bisa dilakukan nantinya untuk mereka. Nah, langkah-langkah yang dilakukan meliputi ya, kita melakukan identifikasi masalah dan juga melakukan identifikasi potensi masyarakat. Kemudian kita melakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mereka, serta membangun komitmen dan partisipasi awal masyarakat. Nah, tantangan utama biasanya pada tahap ini adalah rendahnya minat dan partisipasi masyarakat, serta adanya hambatan komunikasi dan informasi. Ini yang sering terjadi ya, rendahnya minat dan partisipasi masyarakat serta hambatan komunikasi ya, entah itu pengalaman masa lalu ataupun ada kendala-kendala lain yang muncul di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan pengkapasitasan atau capacity building ya. Jadi proses setelah masyarakat menyadari potensi dan masalah yang ada,
Kemudian tahap selanjutnya adalah pengkapasitasan ya. Tahap ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Ini ya. Jadi tujuan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya ataupun yang mereka miliki. Bagaimana caranya? Bisa dengan proses pelatihan ataupun pendidikan. Ini akan memegang peranan penting ya untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu ya, penguatan kelembagaan lokal dan penyediaan akses terhadap sumber daya dan teknologi juga menjadi fokus utama. Jadi hal ini kita lakukan ya, capacity building ini. Nah, tantangannya yang sering terjadi atau yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas pelatihan, serta perbedaan tingkat pendidikan dan kemampuan di masyarakat. Terlalu bervariasi biasanya ya di masyarakat itu tentang sumber daya ataupun fasilitas yang ada. Tetapi kita harus optimis, kita lakukan yang terbaik untuk masyarakat agar mereka punya kemampuan ya untuk walaupun ada tantangan ya dari berbagai macam hal yang mungkin terjadi di lapangan nantinya. Nah, bagaimana metode pelaksanaan pengkapasitasan ini? Ada beberapa hal ya, bisa beragam ya, terdapat beragam metode yang dapat digunakan di dalam pelaksanaan tahap pengkapasitasan ini, antara lain dengan pelatihan keterampilan teknik, misalnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, baik di bidang kesehatan ataupun teknologi tepat guna ataupun pemanfaatan potensi yang ada di daerah ya, untuk industri kecil ataupun apa saja yang bisa meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan keterampilan. Kemudian yang berikutnya bisa juga dalam bentuk workshop dan seminar tentang pengelolaan sumber daya alam, misalnya ini di awal-awal sebelum kita lakukan praktek nantinya. Kemudian selanjutnya adalah pendampingan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Nah, kalau misalnya belum juga ada motivasi, kita misalnya lakukan studi banding ke daerah lain ya, yang telah berhasil di dalam pemberdayaan. Nah, ini biasanya memotivasi mereka untuk bisa bergerak atau berupaya supaya loh kok di daerah lain kok bisa, nah, kok di daerah lain ini bisa digunakan. Nah, ini akan memicu proses mengangkat motivasi mereka untuk berusaha dan melakukan hal yang sama seperti yang di tempat lain di mana tempat kita lakukan studi banding. Nah, pemilihan metode yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas program pengkapasitasan. Nah, berikutnya adalah kita lakukan tahap pendampingan atau facilitation ya. Tahap pendampingan ini merupakan fase penting di dalam proses pemberdayaan di mana masyarakat didampingi dalam mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan. Tujuan utama atau tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan program dan meminimalkan risiko kegagalan ya. Ini penting ya, karena sekali gagal biasanya masyarakat sering antipati terhadap program yang ada. Jadi kita minimalkan supaya tidak terjadi kegagalan di dalam program kita ya. Nah, fasilitator juga memberikan pendampingan teknis dan moral ya. Selain itu monitoring, evaluasi partisipatif ya juga dilakukan untuk mengukur kemajuan program yang kita lakukan. Jadi
tidak hanya secara teknis ya, secara moral ya, kalau perlu spiritual juga. Ini menjadi fondasi bagaimana supaya mereka bersemangat untuk melakukan program pemberdayaan dari mereka untuk mereka tentunya. Nah, berikutnya adalah penguatan jaringan dan kolaborasi dengan pihak terkait juga menjadi strategi penting. Nah, tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah fasilitator dan yang kompeten tentunya ya, dan risiko ketergantungan masyarakat pada pendamping nantinya. Nah, ini yang mungkin muncul di lapangan nantinya. Nah, sekarang kalau kita lihat peran fasilitator dalam pendampingan. Nah, fasilitator ini memegang peranan kunci dalam tahap pendampingan. Mereka berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat ya. Jadi motivasi ini penting, biasanya menjadi motor penggerak apakah masyarakat itu mau bergerak, merubah nasibnya atau enggak. Ini ada di motivasi ini ya, motivasi diri. Kalau masyarakat sudah ada motivasi, ada kesadaran untuk melakukan sesuatu, biasanya mudah ke depannya ya, mereka akan bergerak sendiri. Kemudian fungsi berikutnya dari fasilitator ini adalah mediator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait ya. Kemudian berikutnya adalah sebagai konsultan yang memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul di dalam proses tersebut ya, harus kita arahkan nantinya. Kemudian kita fasilitator juga harus bisa melakukan atau berfungsi sebagai evaluator yang mengukur kemajuan dan dampak dari program yang sudah dilakukan. Jadi seorang fasilitator yang baik ini harus memiliki kompetensi teknis ya, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, berikutnya adalah tahap kemandirian atau empowerment ya. Jadi tahap kemandirian adalah puncak dari proses pemberdayaan di mana masyarakat mencapai kemampuan untuk mengelola sumber daya dan program secara mandiri. Inilah yang kita inginkan. Jadi kemandirian masyarakat sudah tidak disuapi lagi. Nah, pada tahap ini masyarakat memiliki otonomi dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan programnya. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi tahap penguatan kepemimpinan lokal, pengembangan dan sistem pengelolaan mandiri, dan evaluasi keberlanjutan program. Nah, tantangan utama pada tahap ini adalah mempertahankan partisipasi dan motivasi masyarakat serta menghadapi perubahan dinamika baik sosial dan ekonomi. Nah, indikator keberhasilan pada tahap kemandirian ini meliputi ya, misalnya terbentuknya kepemimpinan lokal yang kuat dan berwawasan. Kemudian berjalannya sistem pengelolaan mandiri yang efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Itu adalah yang menjadi nantinya indikator apakah upaya kita atau proses yang dilakukan itu sudah tercapai. Nah, karena ini menjadi parameter atau indikator. Jadi itu ya beberapa hal parameternya ya. Pertama adalah terbentuknya kepemimpinan lokal yang kuat dan berwawasan, kemudian berjalannya sistem pengelolaan yang mandiri dan efektif serta efisien. Kemudian berikutnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, bagaimana kita menuju pemberdayaan yang berkelanjutan? Jangan sampai cuma hanya ada program saja, setelah itu tidak berlanjut satu periode misalnya, itu tidak kita harapkan ya.
Jadi keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari tercapainya kemandirian, tetapi juga keberlanjutan program, ya. Nah, program pemberdayaan yang berkelanjutan adalah program yang dapat terus berjalan meskipun tanpa adanya pendampingan dari pihak luar nantinya. Nah, untuk mencapai keberlanjutan ini perlu adanya, ya, yang pertama komitmen yang kuat dari masyarakat itu sendiri, ya. Kemudian sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, ya, jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diversifikasi sumber daya untuk meminimalkan risiko ketergantungan, ya. Jadi biasanya yang terjadi setelah program itu dilakukan, masyarakat itu ada ketergantungan. Nah, ini tidak boleh terjadi, ya. Menyusui terus nantinya. Nah, diharapkan mereka sudah bisa melakukan sendiri, tidak tergantung pada program yang ini. Terus berlanjut, program tersebut berlanjut walaupun tidak ada intervensi, ya, dari yang melakukan pemberdayaan. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi terhadap perubahan lingkungan, ya. Jadi mungkin kondisi lingkungan akan berbeda, ya. Kita punya pengalaman waktu COVID, sekarang sudah berkembang, sekarang ada era baru lagi secara global, dengan berbagai macam hambatan, ya, perdagangan dunia. Nah, jangan sampai kita istilahnya putus asa dengan kondisi yang ada. Ini harus terus optimis untuk memberdayakan masyarakat, terutama bagaimana memberdayakan potensi yang ada atau produk lokal. Jangan ada ketergantungan pada impor misalnya, karena ini bukan main-main. Sekarang ini hampir banyak produk itu ketergantungan dari luar negeri, ya. Terutama contoh yang paling sederhana itu adalah pangan. Kedelai misalnya, ini kita bahas sedikit, ya. Kedelai itu salah satu contoh, ya. Kita juga harus kerjasama ataupun stakeholder yang ada. Kedelai ini banyak kita impor. Nah, karena memang ada kendala bahwa kedelai itu membutuhkan lama penyinaran yang panjang sampai di atas 16 jam, ya. Sementara di Indonesia paling mentoknya 12 jam. Ini jadi kendala. Nah, mau tidak mau bagaimana kita menciptakan atau membuat kedelai lokal, ya, yang sudah beradaptasi dengan lingkungan kita. Ini akan sangat membantu, termasuk mungkin komoditas lain, ya. Jadi kita berharap, ya, bahwa pemberdayaan kita itu bisa berkelanjutan dengan parameternya adalah komitmen yang kuat dari masyarakat, kemudian sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, kemudian dilakukan diversifikasi sumber daya untuk meminimalkan risiko ketergantungan, kemudian adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ada, ya. Mungkin demikian yang bisa dilakukan ataupun kami jelaskan, kami sharing, ya, bahwa pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak yang positif berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Ujung-ujungnya adalah kita berharap masyarakat kita bisa sejahtera, ya. Kemandirian pangan, ya, terutama bidang kesehatan ini harus benar-benar kita dorong, ya, termasuk kemandirian di dalam pangan, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Anda selalu termotivasi. Semoga Anda semua berbahagia, ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.